Sudah nampak ya? Yo, nampak. Kamu Muhammad Rosid Ridho, Anu, hakiknya itu. pengantar. Nah, saya tadi profil apa namanya? Profil Imam Ghazali dan seterusnya itu kan pengenalan biasa ya. Nah, kemarin kita baru di Fidris ya tentang daftar isi kitab. Imam Ghazali ngasih spill lah ya tentang kitab beliau dan bahkan kitab lanjutan dari Jawahirul Quran. Dan kemarin kita singgung bahwa kata Imam Ghazali itu membuat sebuah kitab, kemudian dengan kitab yang lainnya saling berkelanjutan. Ya, apa anak ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awwal. Ya. Pasal yang pertama tentang fi al-Quran wa al-Bahrul Muhit wa yantawi ala asnafil jawahiri wan nafaisi. Bahwa Al-Quran itu adalah yang sangat luas dan mencakup beragam perhiasan atau logam mulia. Ya sebenarnya. Amma ba'da hamdillahi alladzi wa fatihatu kulli kitabin. Setelah hamdalah yang merupakan adalah permulaan dari semua kitab, wassalatu ala rasulihi alladzi hiya khatimatu kulli khitabin. Juga sholawat kepada para rasulnya yang merupakan puncak atau penghujung dari semua khitab. Fa inni unabbihuka ala raqdatika. Ya. Sebenarnya aku memperingatkan kepadamu bahwa kamu itu tertidur. Ya. Aku membangunkan tidurmu dan gitu. Ayyuhal mustarsilu fi tilawatika, wahai orang yang merutinkan diri membaca Al-Quran, tapi yang al-muttakhidu dirasatal Qur'ani amalan, yang menjadikan mempelajari Al-Quran itu sebagai sebuah amal. Jadi maksud beliau, kalau orang dulu itu kan ngaji Quran, ya menghafal Quran, dikaji isinya, terus diamalkan kan gitu kan. Nah, yang beliau sedang khitab, sedang ajak ngobrol ini, yaitu orang-orang yang ngaji terus ngaji bacanya dan terusnya, dan ngaji mengkaji isinya, tapi menjadikan itu semua sebagai hanya itu yang dilakukan dan itu dianggap sebagai amal. Jadi belum sampai pada tahap menerapkan. Jadi kalau orang dulu kan ngapal, dipahami, diamalkan gitu kan. Kalau kita menganggap menghafal dan memahami itu sebagai amal, jadi tidak merasa perlu untuk menerapkan dan mengaplikasikan ajarannya. Itu yang sedang diajak ngobrol oleh Imam Al-Ghazali. Al-mutalaqqifu min ma'anihi dhahira wa jumala. Ya. Yang mutalaqqif itu menelan dari makna-maknanya itu hanya sisi zahirnya saja, supaya harfiah nas itu dipahami gitu aja, enggak kemudian dipolakan, didalami itu sebagai sebuah dan semacamnya. Ini jadi yang belajar ngobrol orang seperti ini ya, dianggap orang yang tertidur. Wahai orang yang tertidur, ini saya bangunkan. Siapa orang tertidur itu? Orang yang ngaji terus kemudian menjadikan kajiannya terhadap Al-Quran sebagai amal, atau yang hanya
ngambil dari Al-Quran itu sisi zahirnya saja. Ila kam taqumu ala sahil bahri mughammidan ainaika, itu mughammidan ya, mughammidan ainaika an ghara'ibiha. Sampai kapan kamu terus-terusan berkeliling di pantai, mengitari pantai dok, ya, sambil menutup mata dari keunikan-keunikan Al-Quran, kelangkaan ya Allah itu banyak barang berharga. Jadi kan Al-Quran dianggap diumpamakan sebagai lautan yang dalam, di dalamnya banyak sekali yang berharga. Ya, Al-Quran gimana hadisnya itu, ayatnya itu yang menjelaskan makanya di dalam Al-Quran itu ada mutiara, ada macam-macam ya. Tapi kita hanya bertawaf, berkeliling di pantainya saja. Awamakan alaka antar kaba matnal jadiha itu bersiro ajaibah. Tidakkah engkau menaiki matna kapal Lujjatiha? Lujjah itu ombak ya. Jadi tidak kamu mau menyelam gitu untuk kemudian itu berserah ajaibah, untuk kemudian melihat keajaiban-keajaibannya. Waktu safiro ila jazairiha lijtina'i atayyibiha, kemudian pergi ke pulau-pulaunya untuk memanen ya. Dari kata janaya jeni itu memanen artinya ya, lijtina'i atayyibiha, untuk memanen hal-hal baik di dalamnya atau keindahan-keindahannya. Wa tawusa fi 'umqiha fatastaghni binaili jawahiriha, kemudian menyelam ke kedalamannya supaya engkau menjadi kaya dengan meraih mutiara-mutiaranya. Awama tu'ayyiru nafsaka fil hirmani an duraniha wa jawahiriha bi itmanin nadhari ila sawahiliha wa dhawahiriha. Tidakkah kamu kritik dirimu itu terkait terhalangnya kamu dari mutiara dan batu mulia di dalamnya, sebab hanya bahasa Jawanya mendelengi ya, hanya terlalu fokus pada melihat di pantainya dan sisi zahirnya saja. Kamu kok enggak kamu protes dirimu itu, tahu di dalamnya ada mutiara-mutiara, tapi kamu hanya puas ya. Tahu di dalam lautan ada kelautan, tapi kita hanya puas dengan bermain-main pasir di pantai, hanya melihat keindahan di sekeliling pantai. Kamu nggak pengen masuk, kamu tahu posisi itu terus nggak kamu kritik dirimu, istilahnya gitu ya. Awama balawaka annal Qur'ana huwa al-bahrul muhit. Belumkah sampai kepadamu bahwa Al-Quran itu adalah lautan yang sangat luas. Wa minhu yatasha'abu ilmul awwalin wal akhirin kama yatasha'abu an sawahilil bahril muhit anharuha wa jadawiha. Luasan Al-Quran itu kemudian dari situlah ilmu orang-orang dulu dan orang-orang nanti itu bercabang, berinduk, yang menginduk. Jadi lautan itu sebagai induk. Dari situ kemudian bercabang-cabanglah ilmu al-awwalin wal akhirin. Bagaimana sungai itu ya bercabang dari lautan yang sangat luas. Anharuha, anhar itu identik dengan sungai yang besar. Kalau Jadawil itu anak sungai, dia lebih kecil lagi. Awama tawbitu aqwaman khadu fi ghamrati amwaliha wa dhafiru bil kibritil ahmar. Kamu gak iri? Tidakkah kamu merasa iri
melihat orang-orang yang menyelam ya, dan menantang ombak-ombaknya, kemudian mereka bisa mendapatkan al-kibritul ahmar. Di kibrit ahmar kemarin ya sebenarnya artinya belerang merah ya kalau harfiahnya, tapi kayaknya ini semacam berlian, saya nggak tahu jenisnya ya, berlian atau apalah. Dia salah satu batu mulia di lautan. Dan ini karena saking jarangnya, ini sering dijadikan kinayah untuk sesuatu yang sangat jarang dan sulit dicapai. Waghasu fi a'maqiha fastakhraju al-yaqut al-ahmar. Mereka menyelam ke kedalamannya dan mengeluarkan dari sana al-yaqut al-ahmar, permata merah, wadurrul azhar, dan mutiara yang berkilau, wa zabarjat al-akhdar, dan zabarjat itu juga jenis batu mulia ya, warnanya hijau. Batu mulia itu kan banyak ya, akik itu ada yang dari batu zabarjat. Jadi atau perlu paham, tapi itu istilah-istilah yang memang digunakan untuk batu-batuan mulia. Wasahu fi sawahiliha faltaqatu al-andar al-ashhab wal 'ud ar-radbi al-amdar. Kemudian mereka berkeliling di pantainya, menyusuri pantainya, dan mendapatkan minyak ambar. Ini jenis minyak. Al-ashhab yang berkilau, wal 'ud ar-radbil ambar, dan ud itu identik dengan kayu ya, kayu apa namanya, kayu gaharu sebenarnya dipakai itu, kayu gaharu. Ar-rad yang basah, al-amdar dari kata nudra itu yang berkilau, yang bersinar. Wa ta'allaqu, ini masih menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang sudah menyelam kedalamannya, yang kita dipertanyakan kok nggak iri sama mereka itu ya. Wa ta'allaqu ila jazairiha wastadarru min hayawanatiha at-tirjafal akbar. Kemudian bersandar di pulau-pulau, wastadarru, istadarra itu mengambil apa namanya, susunya, min hayawanatiha. Jadi bukan susunya sih, dia memerah lah, menyarikan. Kalau ngambil isik atau itu kan perlu ada mekanismenya kan, itu istadarra. Termasuk juga merah susu itu istadarra juga. Dan memerah atau apalah ya, dari hayawanat dan hewan-hewannya itu memerah apa? At-tirjaf al akbar, penawar yang paling besar, wal miskal akbar, dan misik yang semerbak. Nah, ini barang-barang mulia semua ini, mulai dari batu-batuan, mutiara ya, batu mulia, mutiara, kemudian minyak-minyakan, sampai pada penawar racun ya. Itu semuanya adalah rumus atau semacam sandi atau kode yang Imam Ghazali gunakan untuk penggambaran isi dari Al-Quran. Nah, nanti akan dijelaskan istilah-istilah ini. Jadi misalnya tentang tauhid itu yang beliau maksud dengan al-kibritul ahmar misalnya ya. Ad-durrul azhar ini terkait dengan apa? Zabarjat itu ayat-ayat terkait dengan apa, dan seterusnya. Waha ana, inilah aku, urushiduka qadiyan haqqa ikhaik, membimbingmu untuk memenuhi hak persaudaraanmu. Jadi
saudara kita, ketika kita sudah bersaudara dengan sesama ya, itu kan ada hak-haknya, ada hak dan kewajibannya. Hak, misalnya A dan B bersaudara bersama apa ya, maka haknya si A adalah kewajiban si B. Begitu juga haknya si B adalah kewajiban si A. Ini sudah, saya kira sudah ma'ruf ya. Nah, Imam Ghazali ini merasa bahwa beliau harus menyampaikan ini sebagai kewajiban beliau sebagai seorang saudara untuk memenuhi hakmu sebagai saudaraku. Ya, nah gitu. Wa murtajian barokata du'aik. Ya. Dan mengharap berkah doamu. Nah, ini juga salah satu motivasi ulama ketika menyusun itu, kadang-kadang hanya mengharap doa pembaca, nggak lebih kadang-kadang seperti itu. Tapi meskipun demikian, niatnya seperti itu, niatnya yang mungkin barangkali hal yang sederhana dan mudah diucapkan ya. Tapi ketika mereka nyusun kitab itu ya tetap serius, tetap ada kredibilitas, ada kejujuran, ada macam-macam ya. Yang jelas namanya ikhwan, ihsan itu ulama pakai. Walaupun kemudian motif yang beliau dicari ketika menyusun itu ya selain apa namanya, selain memenuhi hak generasi selanjutnya untuk melestarikan ilmu dari mu'alifnya, mu'alif juga mengharapkan doa. Ursyiduka ila kaifiyat, ini ila muta'alliqnya dengan ursyiduka ya. Wa ana ursyiduka ila kaifiyati siyahatihim wa ghausihim wa sibahatihim. Ya. Aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana cara mereka bersiahah, menyusuri itu ya, wa ghausihim dan menyelam, wa sibahatihim dan berenang. Jadi kita harus siap ini ya, mau diajak Imam Ghazali untuk menyelami dalamnya lautan Al-Quran. Bagaimana caranya? Al-Faslul Awwal, yang pertama dulu, fi hasri maqasidil Quran wa nafaisihi, tentang mendata. Hasr itu membatasi ya, tadi apa maksudnya ya, mendata semuanya, maqasidul Quran dan nafaisihi, dan tujuan-tujuan mulia yang lainnya. Sirrul Quran wal babu al-asfa, rahasia Al-Quran dan inti yang paling murni dari Al-Quran, wa maqsaduhu al-aqsa, dan maksud tertinggi dari Al-Quran adalah da'watul ibadi ila jabbaril a'la, adalah mengajak semua hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbil akhirati wal ula, Tuhan akhirat dan dunia, khaliqis samawati wal ula, pencipta langit yang tinggi, wal aradina sufla, dan bumi yang dekat atau yang rendah, wa ma bainahuma, dan antara keduanya, wa ma tahta thara, dan apa yang ada di bawah debu, kalau harganya seperti itu, di bawah tanah ya. Falidzalika inhasarat surahul Qur'ani wa ayatuh, karena itu surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya itu terbatas fi sittati anwa'in, pada 6 macam. Salah satu minha hiya sawabiq wal usul al-muhimmah, ya, adalah perkara mendasar yang sangat penting. Wasalatun yarwatifu wattawabi'u al-muniyatu al-mutimmah. Sementara yang kedua ya, sifatnya sebagai ridafun itu nyusul ya,
usul tawabi juga ngikut al-mughniyah al-mutimmah yang melengkapi dan menjadi penyempurna. Amat salah satu muhimmah, adapun 3 yang paling penting itu bahaya ta'riful mad'u ilaihi. Benar. Ta'riful mad'u ilaihi, ta'riful mad'u ilaihi tentang menjelaskan siapa Allah. Al-mad'u ilaihi itu kita diundang kepadanya, maksudnya ya Allah. Jadi yang poin pertama, yang paling penting itu mengenalkan Allah. Nah, dari Al-Quran banyak sekali ya ayat tentang semesta, ayat kauniyah, kemudian kisah-kisah terdahulu, kemudian fenomena alam, ya, itu bertebaran di mana-mana, semua menunjukkan sifat-sifat Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa dan seterusnya. Ya. Bahkan di ayat-ayat yang hukum itu ditutup dengan Allah Azizul Hakim, Allah Alimul Hakim, Allah kana aliman hakiman, Allah Alimul Hakim, seterusnya ya. Tetap ditutup dengan sifat-sifat Allah. Karena itu ini paling inti. Jadi menunjukkan siapa itu Allah. Yang kedua, wa ta'rifus siratil mustaqim alladzi tajibu mulazamatuhu bisuluki ilaihi. Yang kedua adalah menjelaskan tentang jalan lurus yang harus ditempuh untuk menuju kepada Allah. Itu syariat. Jadi setelah dikenalkan siapa Allah, dikenalkan pula bagaimana caranya menuju Dia. Gitu. Yang ketiga, ta'riful hali indal wusul ilaihi. Terus dijelaskan kalau udah ada jalan menuju ke sana, bagaimana kondisi masing-masing ketika sampai ke sana itu, sampai ke Allah itu. Ada orang-orang yang kemudian diridhai Allah, ada orang-orang yang Allah marah sama mereka dan seterusnya ya. Wa amma salatatu al-muniyatu al-mutimmah, adapun 3 yang pelengkap, fa ahaduha ta'rifu ahwalil mujibina lit-ta'wati wa lataifi sun'illahi fihim, yaitu menjelaskan keadaan orang-orang yang telah memenuhi seruan al-mujibina ta'wah dan kelembutan yang Allah berikan kepada mereka. Latifah itu sudah jamak dari latifah ya. Lutfullah itu lebih identik dengan karunia Allah yang tidak kita usahakan, tidak kita minta, tiba-tiba Allah beri gitu. Ini misalnya sudah kita niat, kita misalnya sholat, ngaji, berusaha semestinya ikhlas, kemudian khusyuk, kemudian bersabar dan seterusnya ya. Apa yang kita niatkan Allah beri karena kita usahakan, apa karena kita doakan. Tapi di sela-sela itu ya, lalu tiba-tiba Allah dengan tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, tanpa kita usahakan, tanpa kita minta dan seterusnya ya, itu tiba-tiba Allah ngasih apa. Itu latifah, lutfullah namanya. Wasirruhu wa maqsuduhu at-tashwiq wa targhib. Tujuan dari untuk mengenalkan kondisi orang-orang yang menjawab seruan Allah tadi itu adalah at-tashwiq, mengundang penasaran. Tashwiq itu sebenarnya penasaran pengen gitu, bikin pengen, wa targhib dan mendorong. Wa ta'rifu ahwalin nakibina wal nakilina 'anil ijabah. Yang kedua juga mengenal keadaan orang-orang yang menyimpang dan yang menolak seruan. Wa kaifiyati wa ta'rifu ahwali wa ta'rifu kaifiyati
qam'illahi lahum wa tanqilihi lahum. Dan bagaimana Allah menekan mereka ya, dan menolak mereka atau menghukum mereka dan menghukum mereka ya. Nah, kala itu menghukum uqubat. Wasirul maksuduhu al-i'tibar wa tadhir. Tujuan dari disebutkannya kondisi orang-orang yang menolak seruan Allah tadi itu ya, supaya kita bisa mengambil pelajaran dan supaya takut untuk nggak mau ketika diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaniha hikayatu ahwalil jahilin wa kashfu fadaihim wa jahlihim bil mujadalati wal muhajjati 'alal haqq. Yang kedua adalah menjelaskan kondisi orang-orang yang mengingkari. Ini masih di dunia ya. Kalau ini kan ketika sampai kepada Allah ya, ketika menjawab dan ini hukuman atau nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang menjawab dan orang yang nggak mau atau menolak. Nah, sementara yang kedua ini menjelaskan kondisi orang mengingkari dan wakasyu fadaihim wa jahlihim, dan menyingkap keburukan dan kebodohan mereka dengan cara mujadalah. Jadi maksudnya ketika dakwah itu ada orang-orang yang mengingkari, kemudian Al-Quran mengajak mereka diskusi. Ya. Amman khalaqas samawati wal ardh. Amman, itu kan banyak di Al-Quran. Aftara Allah kadiban ambinya itu ngomongnya orang kafir. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa bikulli khalqin 'alim. Itu dikatakan ketika mereka qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kok bisa udah kayak gini udah hancur lebur kayak gini ya, tulang belulang udah lebur terus kemudian mau dibangkitkan. Allah terus jawab qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Akan dibangkitkan sama yang pertama kali menciptakan. Apa susahnya gitu. Nah, ini mujadalah. Nah, ini yang kedua yang sebagai mutimah tadi ya. Ya, dengan mujadalah wal muhajjah, dengan debat. Jadi debat ini sudah Quranik ya. Mujadalah wal muhajjah, dan adu argumen wal haq atas benar. Wasirul maksuduhu fi jambil batili al-ifdah wa tanfir. Rahasia dan maksud dari pengungkapan Al-Quran atau Al-Quran menyajikan hal demikian, dilihat dari sisi kebatilannya itu ya, adalah al-ifdah wa tanfir, untuk menunjukkan keburukannya ya, wa tanfir, dan untuk agar orang menjauh darinya. Dan dari sisi kebenaran, dari sisi hak ya, itu tujuannya apa? Al-idahu wa tathbit wa taqrir, untuk menjelaskan dan memantapkan. Wasalithuha, yang ketiga, ta'rifu imarati manazil at-tariq wa kaifiyati akhdhi zat wal uhubbah wal isti'dad. Menjelaskan bagaimana memakmurkan persinggahan jalan, ya tempat-tempat apa namanya, kalau di Torik itu kan ada manzilah ya, tempat-tempat pos-pos lah istilahnya. Bagaimana tiap pos itu dimakmurkan, dipelihara supaya kita itu berhasil membawa bekal yang semestinya dibawa kepada Allah. Dan setelahnya wa kaifiyati akhdizat wal uhubbah, dan bagaimana cara mengambil bekal, wal uhubbah juga bekal juga, wal isti'dad, dan persiapan. Fahadihi sittatu aqsamin. Nah, ini yang beliau usaha untuk rangkum ya, beliau himpun ada 6 itu paling inti ya. Jadi tadi yang paling inti dari Al-Quran
ada tiga, kemudian yang tiga itu pelengkap. Yang pertama tadi tentang ta'riful mad'u, ya. Yang paling penting itu menjelaskan Allah itu siapa, apa saja sifatnya, kemudian bagaimana menuju jalan kepadanya, bagaimana jalan menuju kepadanya, ya. Yang kedua, kemudian bagaimana kondisi ketika sudah sampai sana. Ini yang paling inti. Kemudian tiga hal yang menjadi penyempurna, ya, itu menceritakan bagaimana orang-orang yang menerima dakwah seseorang menuju Allah itu bagaimana kondisinya, baik-baik. Kemudian ini bertujuan supaya untuk orang itu mau menerima dakwahnya. Kemudian juga menjelaskan tentang orang-orang yang menolak dan bagaimana Allah binasakan mereka itu. Ini kayak kaum Tsamud, kaum 'Ad, gitu kan, diceritakan di situ. Supaya apa? Kita bisa mengambil pelajaran darinya, supaya takut. Kemudian yang kedua dari penyempurna ini adalah menceritakan orang-orang yang ingkar dan menyingkap bagaimana buruknya dan bodohnya mereka dengan cara debat, diskusinya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana cara menjaga jalan itu tetap efektif, ya, untuk kita bisa mencari bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi sittatul aqsamin wallahu a'lam. Segini dulu. Nah, nanti selanjutnya akan dijelaskan satu persatu tentang 6 hal di atas yang itu akan dipecah menjadi 10 nantinya. Silakan kalau ada hal yang didiskusikan. Sebelum yang lain ini kita diskusikan tentang lataif tadi itu. Fa'ahaduha ta'rifu ahwalil mujibin lid-da'wati wa lataifi sun'illahi fihim. Lataif, apa mungkin yang dimaksud lataif ini adalah latifah-latifah yang banyak dibahas di thariqah itu. Kan kalau di thariqah ada latifah, latifatul qalb, latifatul sir, latifatul ruh, latifatul arwah, macam-macam itulah. Ada 7 tingkatan latifah itu. Dan kalau di sufisme Jawa itu saya pernah membaca ada juga tingkatan jiwa itu. Kayaknya agak mirip-mirip itu ada. Kalau di Jawa itu sukmo ya. Sukmo lono, sukmo supo, sukmo mulyo, sukmo jati, sukmo sejati, sukmo jatmiko dan seterusnya. Nah, apa mungkin itu yang dimaksud lataif di sini nih? Jadi lataif itu latifah karena itu di kajian sufistik Islam juga ada itu latifah itu. Karena bahasanya itu walataifi sun'illahi fihim, dan latifah yang diciptakan Allah di dalam diri mereka, mungkin itu fihim itu. Mungkin enggak itu? Aku juga belum ini apa namanya, belum tahu yang dimaksud dengan latifah dalam terminologi sufi itu apa ini, maksudnya itu belum pernah juga sih, belum tahu. Tapi kalau yang saya lihat di sini sih, kalau benar tadi saya sampaikan tadi, jadi kadang Allah menyampaikan sesuatu pada kita itu kayak dikasih bonus gitu loh. Kita mintanya ini, mengusahakan ini, Allah turuti itu. Tapi ada sekian hal yang kemudian Allah berikan, ya, itu di luar hal yang kita minta dan kita usahakan, ya. Dan itu jalannya kayak nggak kelihatan, makanya disebutnya lutuf, latif, lembut sekali. Ya, kayak memberi rezeki, ya, memberi rezeki. Sebenarnya duitnya kan kelihatan nggak ini, nggak. Misalnya kita, ya Allah minta rezeki, kita udah kerja banyak gitu kan, hasilnya segitu-gitu aja misalnya, hasilnya segitu-gitu aja. Mau beli ini nggak keturutan, tapi dilalah anak itu sehat semua, kemudian rukun antar anak itu bisa saling
membantu misalnya saling kolaborasi, nggak berantem, kemudian dengan istri juga damai-damai aja. Nah itu perwujudan dari apa yang kita minta, rezeki. Kita juga berusaha nyari rezeki, tapi rezeki yang kita bayangkan berupa materi itu dapatnya segitu-gitu aja, tapi Allah ganti dengan hal-hal tadi itu. Nah itu lutfullah. Yang seandainya kalau hal-hal itu tidak Allah beri dan Allah berikan kepada kita uang yang banyak, barangkali masalahnya makan semakin runyam gitu. Itu yang saya tahu tentang latif atau sifat Allah ketika latif atau sifat latifnya Allah. Ya. Mangga jika ada komentar yang lain. Karena saya kira antara satu tulisan beliau dengan tulisan yang lain, saya kira saling berhubungan, itu saling berkaitan. Kalau karena sebagaimana dijelaskan di awal tadi, ya, tujuan penulisan kitab ini kan untuk menyelami, menguak lautan Al-Quran itu di dalam yang mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mutiara-mutiara itu sama seperti yang tampilkan oleh Imam Dasuki, ya ma'rifatullah itu di dalam Al-Quran. Yang tertinggi, capaian tertinggi manusia itu adalah ma'rifatullah. Ya, untuk mencapai ke sana itu kan ada tahapan-tahapan atau tangga-tangga ma'rifatullah. Bahasa orang sekarang itu ada tangga-tangga ma'rifatullah, diantaranya dengan ma'rifatun nafas. Kalau Imam Ghazali di saya kemarin baru baca Kimia Sa'adah itu, yang dia maksud nafas itu ya qalb yang di dalam yang batin itu. Qalbun kan ada dua, qalbun zahir yaitu qit'ah lahmiyah, potongan daging. Nah, ada qalbun yang batin. Qalbun yang batin yaitu yang maksudnya nafas itu jiwa. Ya, di jiwa itu ada bagian-bagiannya, latifah itu. Menarik sih untuk dikaji lebih lanjut ya. Tapi memang kita harus memahami kata ya sesuai dengan terminologinya kan. Maksudnya kalau pada kali ini beliau sedang bicara dalam konteks sufi, jadi pemaknanya memang seperti itu. Kalau ternyata beliau menggunakan hanya bahasa biasa sebenarnya, ya kita harus memaknanya dengan wawi. Tapi memang menarik untuk dikaji lebih dalam ya. Apakah itu memang maksudnya adalah terminologi sufistik itu atau ini kebahasaan biasa. Yai Arwani mana? Maka nyalain, silakan. Mbak Daris, Kang Afif, kalau ada pesantren kritis-kritis ini. Sama Ustaz, masih terngiang-ngiang 14 Februari. Karena masih berapa persen Mas? Masih belum terima ya, belum menerima kenyataan atau malah senang. Ini yang menarik memang setelahnya ini. Maqasidul Quran itu
Kadang tentang Oh iya Ustaz, kan bagian besar nggak tahu sebagian besar atau sebagian kecil ya, belum meneliti. Tadi Quran rata-rata kan debat dan lain sebagainya. Berarti apa juga termasuk menggambarkan umatnya Nabi itu ya di antara dakwahnya juga debat gitu ya Ustaz ya. Gimana? Gimana debat-debat gimana? Konsep yang biasa kita dibaca di Quran kan tadi juga disebutkan, di antaranya ada jadalah mujadalah tadi kalau salah itu. Ada bahasa seperti itu juga kan. Berarti secara gak langsung gambaran umat kita itu berarti ya di antaranya juga banyak yang mujadalah seperti itu ya secara garis besarnya. Padahal sebelum pemilu ada mujadalah gitu. Padahal nggak tahu sebagian yang mungkin dari Yaman mungkin cenderung nggak ke debat dalam artian menjauhkan dari hal seperti itu, tapi sebenarnya debat yang bagaimana yang harus dihindari gitu Ustaz. Itu aja. ya kita tidak boleh debat, tapi ternyata di Al-Quran mencontohkan perdebatan ya. Itu maksudnya ya mungkin ya kan. Iya gitu Ustaz. Jadi seolah-olah debat itu ya kadang diperlukan tapi kadang juga tidak. Yang maksud yang tegas menyatakan bahwa yang cara tegas menyatakan maqasidul Quran itu ada ini mengutali di kitabnya Jawahirul Quran. Saya tahu kitab Jawahirul Quran juga dari pas baca buku itu. Maka Ini kayaknya arah kitabnya itu ke ini apa namanya, suluk gitu ya. ini kalau saya lihat sih lebih ke mendalami Al-Quran. Ya ini yang menyelami Al-Quran, kemudian nanti mengamalkannya di kitab Al-Arba'in juga sulit lanjutannya. Dan sebenarnya cocok sebagai lanjutan dari Adabut Tilawah kemarin itu. Cocok sekali. Karena ada beberapa poin itu kan, ngaji jangan terbatas pada makhrijul huruf saja. Yang ini kan ada itu kan atap-atap itu kan. Nah, kalau dari situ kemudian dibawa ke sini itu pas, menurut saya seperti itu. Nah, cuman emang ini levelnya tinggi dan ya kita saling mutola'ah antar kita. Saya tidak menganggap saya yang ngajar atau semacamnya, enggak, kita diskusi aja. Dan nanti insya Allah asal kita mau sabar akan dijelaskan satu persatu mengenai sandi-sandi atau kode yang beliau gunakan ya, ungkapan-ungkapan itu yang unik-unik tadi itu. Saya akan dijelaskan ke depannya bahwa misalnya Gibratul Ahmar itu representasi dari ayat-ayat Allah tentang ini, ayat Al-Quran tentang ini itu apa disebutnya, dan kenapa disebut demikian itu ada alasannya di belakang. Ada pertanyaan kemarin yang agak di luar konteks ini sebenarnya tuh, di luar pembahasan ini, bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya sama seperti rasul-rasul yang lain, dalam arti beliau diturunkan hanya untuk kaumnya gitu. Karena dalam berbagai ayat itu kan setiap umat pasti setiap kaum itu dituruni seorang rasul itu.
apa itu ayatnya itu. Jadi termasuk kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu hanya diturunkan untuk bangsa Arab sebenarnya itu. Nah, buktinya di dalam Al-Quran ya diterangkan untuk orang Arab dengan bahasa Arab, bilisani qaumihi itu kan, linubayyina lahum. Nah itu dengan bahasa kaumnya, bahwa ya sama, kanjeng Nabi Muhammad itu sama seperti rasul-rasul yang lain. Nah, sedangkan setiap kaum, setiap bangsa mestinya mengikuti rasulnya yang masing-masing itu. Ya ketika kita ambilkan ayat kama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu juga dimaknai apa namanya, rahmat saja, tapi untuk ajarannya tetap hanya untuk kaumnya sendiri. Itu agak susah kalau yang ekstrim seperti itu. Artinya ada di antara kita yang berpemahaman ternyata ya kanjeng Nabi itu hanya untuk bangsa Arab. Kalau orang Indonesia Nusantara ya tidak menggunakan ajaran itu katanya. Karena konsep sufismenya berbeda juga itu. Berbeda. Oh, ini pendapatnya menarik untuk disangka kalau ini. menarik untuk disangka. Ya kadang termasuk ini kemarin teman saya ahli falak gitu. Ya sebenarnya kalau apa namanya ilmu falak itu untuk di Indonesia nggak sesuai dengan ukuran apa itu kitab falak yang ditulis oleh Imam Ghazali atau orang-orang Arab itu. Harusnya menggunakan ini termasuk untuk karakter-karakter manusia itu juga nggak bisa dengan kitab-kitab yang ditulis oleh orang Arab gitu. Karena orang Arab itu penelitiannya ya berbasis masyarakat Arab. Ya, kalau kita lebih cocoknya ya pakai primbon katanya itu. Karena itu basis penelitiannya menggunakan masyarakat kita. Ya, katanya seperti itu. Ustaz, yang ayat yang apa itu yang tadi itu ya, yang Ustaz Aris bilang fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin, masuk gak kira-kira? Ji'na bika ala haulai syahida. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Ji'na bika ala haulai syahida. Saya dengar cerita itu dari Mbah Taifur Wardi kalau nggak salah di kitab Misbahul Dholam nggak salah, fi ru'yal Mustafa yaqadatan wa manam. Bahasanya ya kurang lebihnya kayak misal setiap nabi itu setiap umat itu memiliki saksi sendiri-sendiri, sedangkan semua umat itu dengan kehadiran Nabi, dan Nabilah menjadi saksi dengan semua umat tadi. Jadi tiap umat ada saksinya masing-masing, itu yang syahid. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi untuk semua umatnya. Bahasanya bukan cuma satu umat tapi semua umat. Di surat An-Nisa ayat 41. Kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi Allah alam pemahaman secara globalnya atau kesimpulan lebih enaknya gimana? Jadi ya kalau ulama kadang kalau menafsirkan kan bisa menjangkau apa yang kita orang awam tidak bisa jangkau ya. Tapi saya kira ayat yang wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira itu cukup. Kalau beliau itu ya untuk kafat saya di kitab-kitab bahasa ya semuanya berlawan seperti itu. Dari segi kalau kita pakai argumentasi
Al-Quran ya. Kemudian kalau misalnya saya ngalah kemarin baca ada kitab itu Muhammad Sang Nabi, buku ya Muhammad Sang Nabi, bagus sekali. Itu menjelaskan bagaimana perkembangan agama-agama terdahulu, Nasrani, Yahudi dan seterusnya itu. Memang mereka kayak didesain untuk tidak berlaku untuk semua. Jadi kayak dari pertama memang Allah mengutus ya wa ila tamuda. Ila tamuda itu kan apa namanya? Akhahum soleh, apa namanya? Sudah ditentukan ila tamuda wa ila adin akhahum wa ila Madiana akhahum Syuaib dan seterusnya ya. Tidak ada ketentuan dari Allah. Jadi pada perkembangannya para penganut agama-agama yang dibawa oleh Nabi terdahulu itu juga menyikapi ajaran mereka tuh secara eksklusif. Memang enggak untuk disebarkan. Atau agama yang seperti Nasrani dia meluas tapi kemudian menjadi ajaran yang politis ya kan, diresmikannya di negara, di kerajaan dan seterusnya. Itu nggak bisa. Nah, apa namanya jadi ajaran itu kayak semacam berjalan beriringan dengan perkembangan manusia. Ketika kemudian sampai di zaman Rasulullah SAW, manusia itu butuh ajaran yang universal, tidak berlaku untuk semuanya. Gitu. Adapun bahasa Arab ya karena sangat wajar karena masyarakat pertama yang didakwai oleh Rasulullah bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kefasihannya, ya, sehingga Al-Quran yang berbahasa Arab itu bahasa tentu saja produk manusia, produk budaya. Tapi dengan skala keistimewaannya bahasa Arab itu kemudian dia yang misalnya paling layak untuk dijadikan wadah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam. Tapi sekian alasan itu menurut saya sangat logis dan runut dan saling bertaut. Nah, kayak udah nggak mau bicara apa lagi gitu. Dan nggak sih gitu sih. Ya ketika disanggah illa ka fatalin nasi, kenapa enggak lika fatin nasi? Illa lika fatin nasi ya harusnya itu. Iya, kan depannya ada ma. Wa ma arsalnaka illa kafatan. Itu kalau ma dan ilahnya dibuang, innama arsalnaka kafatan linnas, kan gitu jadinya. Jadi hanya mengutus kau untuk seluruh. Yes, ya sudah selesai sebenarnya. Ya, ma dan ilah itu kan setara dengan inama. Walaupun tentu saja dalam detail-detailnya ada perbedaannya fungsinya. Tapi secara makna dasar kan sama. Enggak illa lika fatin nas gitu. Kama arsalnaka illa lika fatin nas. Oh, lam jar gitu ya. Iya. Kenapa kafatan linnasi itu? Nanti bisa juga ada pemahaman kafatan semua ajaran Kanjeng Nabi itu memang untuk manusia. Iya, memang untuk manusia, tapi manusia yang secara khusus bangsa Arab itu. Nanti arahnya gini juga. Nanti arahnya sebenarnya kalau perdebatan seperti itu arahnya untuk membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu bukan Rasul terakhir, dan sah-sah saja orang itu mau mengikuti Nabi Isa itu sebenarnya itu. Siratal Mustaqim adalah maksudnya Nabi Isa itu kita. Akhirnya itu seperti itu sebenarnya ujung-ujungnya. Berarti ajaran Nabi Isa yang sekarang atau nanti yang ketika turun itu jadi pertanyaan. Ya. Iya Nabi Isa itu. Ya kalau memang apa namanya ajaran ini yang dimaksud adalah ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad, itu kenapa harus masih ihdinas siratal mustaqim gitu, masih minta ditunjukkan jalan yang lurus? Kalau memang sudah berdiri di jalan yang lurus, kenapa masih minta ditunjukkan jalan yang lurus itu?
ngaco itu sebenarnya. Ya. Arahnya sebenarnya ke sana itu. Jadi kadang orang-orang itu memang sudah menguasai, ngambilnya dari Al-Qur'an juga itu. Ada penjelasan menarik dari Syekh Abdul Qadir tentang itu. Saya lupa, hanya ingat penariknya aja. Jadi cek di internet nanti bisa tafsir atau apa, tafsir Abdul Qadir surah Fatihah gitu kan kalau ada. Kenapa di situ pakai ihdinas siratal mustaqim itu sangat sangat halus, sangat logis. Oke. Sepertinya kalau isi kitab ini belum ada ini ya, belum banyak diskusi ya, belum banyak yang perlu didiskusikan. Intinya yang nanti ini kayaknya. Nanti coba kita masuk ke inti. Saya sih melihat karena emang nggak debatable, beda dengan para kiai itu. Memang pembahasannya itu lebih banyak atau mungkin barangkali kontennya memang tidak banyak dijangkau oleh kalangan seperti kita. Jadi barangkali kalau yang ngaji bersama atau siapa itu bisa lebih mendalami, lebih banyak diulas, menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau kita barangkali ya setahunya harfiatun nas kan, teksnya seperti itu, kita maknai, kita pahami dengan meraba-raba gitu kan. Tampaknya seperti itu Pak. Tapi coba aja kita belum bisa menilai sebuah karya kan kalau belum selesai kan. Kita baru di awal-awal. Betul sih nggak masalah. Kita tetap akan mengkajinya. Jadi kalau nggak di forum kayak gini kan sudah selesainya. Kalau misalnya mau lebih banyak lagi ngaji supaya karena ini tebel ya, supaya mungkin bisa lebih cepat ya bisa saja. Jadi akan saya perbanyak lagi persiapannya misalnya. Ini aja dilanjutkan biasa. Seperti biasa. Kemarin Isya itu hampir setahun ya. Iya, lama punya. Kemarin sempat saya itu nggak di grup itu. Bulan pertama itu bulan apa gitu. Ya Desember tahun lalu, kemarin selesai Desember tahun ini. Ya. Manfaatnya banyak kok. Iya. Samping juga ya mendorong untuk mau ngaji lagi ya. Ternyata semakin banyak membaca itu kita jadi semakin sadar kalau ternyata banyak hal sekali yang kita belum tahu. Semakin banyak yang kita tahu, semakin sadar bahwa lebih banyak yang belum tahu. Betul, ya betul itu. Ya, orang merasa udah puas, udah tahu ini memang kurang baca. Ya mungkin itu dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya. Amin. Allah berikan kita keberkahan ilmu, kemudahan pemahaman dan istiqomah untuk bisa belajar. Terima kasih. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun semuanya.